Sepasti fajar, gantikan malam, hapuskan air mata. Dia akan turun seperti hujan, menggenapkan janji-janjinya dalam hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Shit. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Yang bersukacita, yang diberkati Tuhan, melambaikan tangan sama-sama di depan Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, menikmati hadiratnya di tempat ini. Karena dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada mujizat dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari bawa hatimu, mari bawa hidupmu pada pagi hari untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas segala kasih dan setiamu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan sampai saat ini. Kalau Tuhan Kau hentarkan ke tempat ini untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, saya percaya bahwa rencana Tuhan indah bagi kami ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Ada yang dapat kami balas selain memuji, membesarkan nama Tuhan, menyenangkan hati ya Bapa. Dan dulu setiap pujian kami pada pagi hari ini Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Semoga Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang sudah hadir di tempat ini maupun yang masih di rumah dan dalam perjalanan. Pimpin sertai mereka, bangkitkan gairah mereka untuk beribadah, bangkitkan gairah mereka untuk bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus.
bagi begini semua. Setiap hati kita pada pagi hari, Tuhan rindu untuk menjamah memulihkan keresahan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan pada pagi hari. Tuhan rindu setiap hati kita terangkat di hadapannya menyembah. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Kau
hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika nama Tuhan kami tinggikan, Engkau turun mengurapi kami, Engkau turun memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami ya Bapa. Dan kami bersuka dengan Tuhan di tempat yang lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami yang bersyukur dan memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Lagi dengan sorak-sorak paling meriah bagi Tuhan kita.
kita bersyukur dan Tuhan pagi hari ini, amin. Oleh sebab itu, hari ini kita lihat diri kanan kita, kasih salam yang terbaik bagi rekan-rekan kita sampai diri kanan kita. Haleluya. Saudara semua yang bernafas, memuji Sang Raja. Gimana saudara? Dalam amin. Tanganku angkat tangan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Baik saudara. Orang bersyukur dalam berkat. Sama-sama kita katakan, tanganku ku angkat padamu bersyukur. Amin. Kaki kita melompat. Bersyukur akan diberkati Tuhan, amin. Masih memuji Tuhan, kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya, kita sama-sama. Hadiratnya dengan hati bersyukur.
Tuhan, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini bersama dengan kita, memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan. Kau baik Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Seringkali kita menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengerti cobaan-cobaan itu. Tetapi Tuhan memperhatikan hidup kita. Jalan Tuhan tidak terselami oleh hati kita. Namun satu hal yang kita percaya, rencana Tuhan indah bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Dari Tuhan ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu, selalu nyata di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Rencanamu sempurna, rencanamu damai, amin. aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri semua. Penyertaanmu sempurna, rencanamu berdamai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan indah bagi kami. Walaupun kami di tengah badai Tuhan, kami percaya gada dan tongkat Tuhan yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman sama-sama kita katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rencanamu damai.
Saya undang anak sekolah minggu tunai doakan. Kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, kerajaanmu penuh damai, aman dan sejahtera. Amin. Pada hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu. Damai, aman dan sejahtera. Saya undang hambanya memberitakan firman Tuhan. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati Kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu. Yes, arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan, benar Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna sehingga sekalipun kami dalam tantangan hidup, dalam berbagai macam persoalan, sakit penyakit, kami percaya kami boleh lalui, bukan karena kami kuat, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh mengubahkan setiap kami, boleh menjadi bekal bagi setiap kami dalam menjalani kehidupan kami lebih baik lagi, baik di hadapan Engkau Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Coba kasih dulu senyum kiri kanan. Senyum yang paling manis saudara. Karena itu yang paling tidak bisa, tidak perlu dibayar saudara untuk tersenyum. Betul ya? Betul ya? Saudara ke mall, ke kamar mandi saudara harus bayar. Betul ya? Tapi kalau kita tersenyum tidak perlu bayar. Tapi itu menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan atur. Amin. Tuhan atur. Kenapa saudara? Karena harusnya hari ini ya bukan schedule-nya kita, tapi tidak secara kebetulan saudara. Karena apa? Kemarin saya punya waktu banyak. Biasanya Sabtu saya full, tapi kemarin punya waktu banyak. Sehingga saya bisa belajar bersama-sama dengan saya dan saudara. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar tema yang diberikan dari sinode, dan ini semua GBI menjalankan, itu menang atas depresi. Ya, waktu saya baca tema ini, saya pikir begini, wah ini kayaknya pernah saya lewati yang namanya depresi. Apa sih itu depresi saudara? Apa itu depresi? Nah, coba kita akan lihat beberapa pengertian ini dan kita akan bertanya kepada diri kita, saya pernah nggak sih menjadi orang yang depresi, atau enggak saya orangnya enjoy aja? Oke, coba stres. Stres adalah ketegangan akibat tekanan hidup sehari-hari.
Oke, nah depresi ini lebih naik lagi tingkat ya, gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir dan cara bertindak seseorang. Nah, saudara, saya baca beberapa artikel bahwa ternyata depresi orang yang bersedih dalam waktu yang panjang, ukurannya sekitar 2 minggu, ya gitu kan, minimal 2 minggu ya, 2 minggu. Dia bersedih dan dia betul-betul tidak bisa keluar dari sana, tetap mau ini, maka itu sudah masuk ukuran depresi. Depresi. Jadi dia tingkat kesedihan yang sangat mendalam dan dia tidak bisa keluar dari sana, tidak cepat keluar dari sana, maka dia sudah termasuk kategori depresi. Nah, saudara, depresi ini kalau tidak ditangani cepat dan benar, maka akan berakibat fatal. Berakibat fatal. Ya, jadi akan berakibat fatal. Misalnya, kalau orangnya introvert, orang yang menutup diri, maka dia akan cenderung menghabisi dirinya sendiri. Tidak bisa mengendalikan, dia menghabisi dirinya sendiri. Kalau dia orang yang extrovert, dia akan menghabisi orang di sekitarnya. Nah, itu kecenderungannya, ya ada kecenderungannya. Kalau masih bisa ini, ya biasanya yang banyak di rumah sakit jiwa, gitu kan. Itu yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Tapi kalau lebih ke depresi, saudara, dia akan menyakiti diri sendiri. Sehingga kita lihat bahwa negara-negara yang berkembang punya tekanan depresi yang luar biasa. Ya, misalnya Korea, itu paling cepat sekali mereka bunuh diri. Kalau terjadi masalah, kenapa? Dari sosial, saudara. Nah, kenapa orang bisa depresi? Banyak hal. Ya, banyak hal. Ya, banyak hal. Misalkan dia kesedihan karena ada masalah yang dia tidak bisa tangani. Ya, depresi bisa juga karena lingkungan sosial. Jadi jadi gejala depresi, saudara, secara psikis, saya kasih gejalanya, saudara. Coba kita lihat ke diri kita ya, gejalanya, saudara. Secara psikologis, rasa cemas dan khawatir secara berlebihan. Cemas dan khawatir secara berlebihan, emosi yang tidak stabil, rasa putus asa atau frustasi yang panjang. Itu sudah termasuk ciri psikologisnya, saudara. Nah, ciri fisiknya, saudara. Pertama, selalu merasa lelah dan tidak bertenaga, pusing, nyeri tanpa penyebab yang jelas, serta menurunnya selera makan. Ini bukan untuk yang diet, saudara ya, di luar yang diet, saudara ya. Jadi, saudara, ternyata dari pikiran kita itu betul ya, kalau pikiran kita tidak tenang, makan turun ke fisiknya kita, sehingga orang terjadi depresi. Itu yang kita baca. Nah, penyebabnya bisa jadi faktor genetik, hormon, zat kimia di otak, dan pemicunya adalah peristiwa-peristiwa traumatis. Ya, tekanan batin, masalah keuangan, keluarga, dan juga pola pikir yang salah. Itu adalah pemicunya, bisa orang depresi. Ada yang pernah merasakan ini, saudara, tekanan batin yang mendalam? Ada saudara pernah bersedih sangat dalam sampai 2 minggu, saudara? Ada? Hitung-hitung. Aduh, saudara, ada? Kalau tidak ada, saudara bersyukur, karena kita punya Tuhan selalu memberikan penghiburan yang luar biasa. Amin. Saudara, ini gereja memberikan ini karena ini sangat penting, saudara. Tidak ada yang kebal yang namanya stres, betul ya? Kehidupan kita tidak pernah lepas yang namanya persoalan. Next, saudara, coba slide yang terakhir, saudara. Ini harus diingat bahwa problem are a sign of life. Jadi masalah adalah tanda kehidupan. Jadi kalau kita masih hidup, masalah pasti datang, betul? Kalau tidak ada masalah lagi, berarti kita sudah tidak ada, saudara. Tidak ada pun tetap jadi masalah buat orang yang kita tinggal, betul ya? Kalau kita orang yang meninggal punya utang banyak, nah tinggalkan masalah juga, saudara. Jadi tidak ada yang lepas dari kehidupan. Tapi untuk yang kita rasakan bahwa selagi kita berjalan, selagi kita masih hidup di dalam daging ini, kita tidak akan pernah lepas dari namanya persoalan. Karena itu adalah tanda kehidupan. Jadi kalau tidak mau punya masalah, minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau pulang saja, saya tidak mau jadi dapat masalah. Tidak, saudara, ya kan? Kita mau hidup untuk menjadi berkat, amin. Kata sama-sama, saya mau jadi hidup untuk menjadi berkat. Jadi saudara, kalau saudara punya persoalan, itu berarti tandanya kita masih hidup, amin. Persoalan berarti tandanya kita masih hidup. Nah, saudara,
Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang dalam setiap persoalan, kita bisa menang dari setiap namanya depresi. Bagaimana caranya kita mengalahkan depresi itu? Kenapa saudara? Depresi ini tidak memandang usia. Anak-anak sekolah yang dibully biasanya depresi, dia akan banyak itu anak-anak buat melakukan hal-hal yang di luar pemikiran. Kenapa? Dia dibully sama temannya. Keluarga, dalam keluarga banyak saudara. Karena persoalan keluarga, keuangan, wow saudara, banyak yang terjadi depresi. Ya, ada ayah yang membunuh anak, anak membunuh ayah, macam-macam saudara, orang tua. Nah bahkan kemarin waktu saya mempersiapkan ini, saya dapat berita saudara, di Jakarta. Jakarta saudara, ada satu keluarga yang meninggal. Sudah sekitar 3 mingguan. Nggak tahu, belum jelas kayaknya, tapi perkiraan utamanya adalah mereka meninggal karena kelaparan. Saya dengar begitu, luar biasa. Di sebuah perumahan, kota besar Jakarta, bisa meninggal. Selama 3 minggu saudara, baru ditemukan. Yang menemukan itu adalah tukang PLN. Karena sebelumnya dia dapat WA, tolong dicabut saja listrik kami, bla bla bla. Karena mungkin ada tunggakan saudara. Nah dia cuma datangnya 3 minggu, mungkin sibuk saudara, Jakarta mobilisasi sangat tinggi sekali, sibuk sekali. Datangnya 3 minggu kemudian, sudah berbau saudara. Kenapa orang bilang kelaparan? Karena di dalam rumahnya bersih sekali, di dalam kulkasnya tidak ada satupun. Dan dicek saudara, lambungnya itu mengecil. Jadi kemungkinan tidak makan saudara. 4 orang, satu keluarga. Satu yang masih muda, 3 orang itu sudah tua saudara. Saya pikir, luar biasa saudara, mengerikan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bertanya setelah tidak keluar dari rumah berapa hari. Masa sih nggak ada yang tahu, gitu kan? Perumahan yang begitu biasa dekat-dekat saudara. Nah saudara, inilah kehidupan. 2023 nanti saudara, ada banyak orang yang khawatir. Ada banyak orang yang depresi, orang kata, nanti depresi begini-begini saudara. Bahkan sekarang saudara, negara-negara yang besar kayak Inggris, Amerika, Rusia, Ukraina, itu sudah mulai saudara. Mulai tingkat depresinya tinggi. Karena apa? Ekonomi semakin tidak menentu. Nah bagaimana dengan kehidupan kita? Kita bilang, Indonesia kaya. Indonesia gampang. Indonesia itu seperti buang tongkat saja akan tumbuh. Betul saudara, di Toraja kalau kau buang itu ubi saja, dia akan tumbuh sendiri saudara. Tidak perlu ditanam, karena saking suburnya saudara. Tapi hati-hati. Persoalan adalah tanda kehidupan. Ya, jadi saudara dikatakan sana bahwa untuk bisa menang atas depresi, apa yang harus kita lakukan saudara? Yang pertama, tapi sebelum kita buka dulu dalam Mazmur 56, Mazmur 56 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 56 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ketiga, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Inilah sebuah pengakuan dari Raja Daud. Nah saudara, ada beberapa poin yang kita pelajari bersama pagi hari ini. Belajar bersama-sama saudara. Ya, kita akan belajar bersama-sama karena depresi ini semua orang bisa mengalaminya. Kalau kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, percaya Tuhan, pasti kita bisa melewati apapun itu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa menang atas depresi? Yang pertama saudara, mencari komunikasi dan komunitas yang membangun atau yang sehat. Saudara, ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak punya solusi.
Kenapa saya tidak punya solusi? Karena tidak ada yang memberikan komunikasi, tidak ada yang membantu dia. Mungkin menasehati nggak ada, saudara. Atau bisa jadi dia bisa cepat mengakhiri hidup. Karena apa? Komunitasnya salah. Saat dia mengalami persoalan, orang bilang ini, memang kau itu anak sial. Makin down, saudara. Memang kau itu pembuat masalah. Cepat saja kau. Saudara. Akhirnya apa, saudara? Betul. Bunuh diri, saudara. Tidak ada pengharapan. Karena apa? Tidak punya tempat, tidak punya komunikasi yang sehat, tidak punya komunitas yang membangun. Nah, gereja ini punya program mulai mungkin tahun depan, bukan mungkin ya, tapi tahun depan. Setiap kita harus terlibat di dalam komunitas. Supaya apa, saudara? Itu akan membantu kita. Saat kita punya persoalan, kita punya orang yang bisa katakan, oh saya mau sharing. Persoalan saya begini. Minimal sharing itu kita mendoakan, saudara. Karena kita percaya bahwa doa itu sekalipun secara kasat mata kita tidak lihat, tetapi di alam roh itu akan bekerja saat kita berdoa. Amin, saudara? Amin. Daripada saudara akan curhat ke medsos tidak bisa doakan saudara, Facebook tidak bisa doakan saudara. Tetapi kalau kita masuk dalam sebuah komunitas, di dalam komunitas yang membahas firman Tuhan, saling mendoakan, maka minimal kita akan berdoa bersama-sama. Maka di alam roh itu akan sebuah hal yang terjadi, mengubahkan kehidupan kita. Amin. Jadi jemaat Tuhan, tahun depan kita punya program, ada komunitas setiap wilayah-wilayah, mari kita bergabung, ya. Kita aktif di sana, kita belajar bersama-sama. Atau minimal saudara sekarang, saudara, kita saling belajar, melihat orang-orang di sekitar kita, belajar peduli. Kalau ada orang sesudah kita sudah mulai perubahannya, udah yang dulunya ceria-ceria, sekarang kok mukanya udah lumayan ditekuk, saudara, ya kan? Mulailah bertanya, kenapa? Mulai care. Yang dulunya saudara ceria, suka masak. Nah, bapak-bapak di rumah, kau lihat istrinya dulunya suka bikin kue, masak apa semua, tiba-tiba istrinya malas masak, malas bikin kue, dia handphone saja mungkin. Nah, pertanyaan tuh ada apa itu, ya kan? Kenapa, saudara? Ciri-ciri juga, saudara, orang yang masuk depresi adalah yang menjadi hobinya dia malas lakukan. Yang dia sukai dia malas, dia cuma diem aja, bengong aja. Saudara, kenapa? Dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Nah, saat itu, saudara, peranan kita sebagai orang yang percaya, peranan kita sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang peduli care dengan yang lain, itu kita harus ambil ke sana, saudara. Jangan membiarkan orang di sekitar kita cuek. Dia kan tidak minta tolong, yang bodo amat, tidak minta tolong kok. Jangan, saudara. Karena apa? Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat bukan secara kebetulan, tetapi punya tujuan. Saudara, di hari Jumat kemarin kami share dengan anak-anak muda. Saya dapat banyak berkat dari sana, saudara. Karena apa? Bahwa dalam komunitas yang kecil seperti ini, saudara, mereka bisa belajar untuk berbicara. Minimal apa yang mereka ungkapkan itu menjadi, oh iya, kita harus berdoa. Oh iya, bebannya dia. Oh iya, ternyata ada yang lebih berat dari saya. Begitu kan? Tetapi dia masih bisa survive. Oh, ada yang ternyata hidupnya ternyata lebih susah dari saya, lebih ngenes dari saya. Kenapa saya harus mengasihani diri saya? Ada yang lebih, tapi dia tetap bersuka cita, dia tetap bisa melayani Tuhan. Nah, saudara, saya pikir bahwa setiap kita memang butuh tempat untuk berbicara. Ada banyak orang yang bilang, bicara sama Tuhan kayaknya cuma tidak dengarkan apa-apa. Oke, cari orang-orang yang rohaninya bagus. Cari teman-teman yang betul-betul bisa berbicara di sana, minta didoakan. Karena itu menjadi salah satu jalan, salah satu hal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin. Jadilah pribadi-pribadi yang mau care dengan orang lain, mau menerima. Ya, jadi yang pertama, saudara, mencari komunitas dan komunikasi yang membangun. Di dalam Amsal 18 ayat 24, coba buka bersama-sama Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama, saudara, Amsal 18. Mudah-mudahan saya nggak salah. Oke. Ada teman yang satu, kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara.
Nah, ini kembali lagi ke firman Tuhan bahwa pergaulan-pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, teman saudara, itu punya pengaruh yang luar biasa. Orang di sekitar kita yang paling dekat dengan kita itu punya pengaruh besar. Makanya saudara, perhatikan bahwa ada juga teman yang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan hal yang buruk. Tetapi sahabat yang karib di dalam Tuhan, ya, itu lebih karib dari saudara. Kenapa? Kita bisa, dia doakan, dia berikan firman Tuhan, maka itu akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Menjadi malaikat-malaikat tidak bersayap kata orang, ya kan? Jadi saudara, biarlah setiap kita pagi hari ini belajar masuk dalam komunitas dan membangun komunikasi yang sehat di dalam kehidupan kita. Jangan pernah merendahkan orang, saudara. Ya kan? Teman kita lagi menutup diri, ayo kita cari bagaimana caranya. Supaya apa saudara? Dia juga bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Mungkin dia dalam persoalan yang berat, tidak bisa keluar. Kita ada di situ, tanggung jawab kita untuk bisa membawa dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara mulai hari ini ingat-ingat, siapa teman saya yang kira-kira sudah mulai banyak perubahannya aneh, agak sedikit menyimpang, saudara, tanggung jawab saudara untuk bisa mengembalikan dia pada jalurnya Tuhan. Amin. Amin. Saudara janji lu sama Tuhan, bukan saya loh ya. Jadi yang amin saudara baru tidak peduli dengan temannya, tanggung jawab sama Tuhan saudara. Ya, jadi saudara jangan bilang, kalau begitu saya tidak akan amin. Tanggung jawabnya besar. Jangan saudara. Nah ya. Jadi saudara yang pertama, ya, untuk mengatasi rasa depresi atau bisa menang dari rasa depresi adalah milikilah komunikasi yang sehat, milikilah komunitas yang sehat, yang membangun di dalam anugerah Tuhan. Ya, itu yang pertama saudara ya. Jadi buka juga, sebelumnya saudara buka di dalam, masuk kedua, tapi sebelum itu buka dalam Ibrani 2:10. Ibrani 10, ada yang sudah dapatkan lebih cepat boleh baca. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 saya akan bacakan buat saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudara, pada intinya bahwa biarlah setiap kita yang hadir pagi hari ini tidak menjauhkan diri dari komunitas kita yang sehat dan yang membangun. Jadi kalau gereja sudah fasilitasi kita dengan komunitas yang sehat, misalnya kita datang beribadah, ada ibadah keluarga, ada ini, saudara, jangan menjauhkan diri dari sana. Anak-anak muda engkau punya komunitas, ada ibadah pemuda dan lain-lain. Saudara jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah ini. Kenapa saudara? Karena di sana kita akan bertumbuh bersama-sama. Amin. Anak muda, amin. Anak muda, amin. Amin. Oke, yang amin saudara harus ikut ibadah pemuda. Amin saudara. Jadi saudara, kenapa saudara? Kenapa gereja harus memberikan saudara? Supaya itu menjadi bekal saudara. Perjalanan saudara masih panjang saudara. Dan ke depan itu dunia tidak janjikan semakin baik saudara. Tidak saudara. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan ada pembelaan Tuhan. Makanya kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Salah satunya ya kita harus ikut ibadah supaya saling menguatkan di sana. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama untuk bisa menang dari rasa depresi, rasa stres yang kita alami karena persoalan, karena tantangan hidup, karena apa yang ada di sekitar kita, pekerjaan, keuangan, apapun itu saudara. Yang pertama, milikilah komunikasi dan komunitas yang membangun di dalam Tuhan. Amin. Saudara, itu yang kedua. Nah, dan yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Next saudara, yang kedua, next. Slide-nya yang kedua, berdoa dengan tekun. Di sini adalah memohon belas kasihan Tuhan dan mempercayakan diri kepada Allah.
percaya dengan mempercayakan diri itu berbeda, saudara. Siapa yang percaya Tuhan? Semua orang Kristen percaya Tuhan, percaya. Mempercayakan Tuhan, mempercayakan diri berarti saudara betul-betul kita ada penyerahan di sana, berserah dan percaya. Itu namanya mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada sebuah cerita, saudara, di daerah Papua, jauh-jauh supaya tidak ada yang tersinggung, ya kan? Nanti kalau saya bilang orang Toraja, sekalipun saya orang Toraja bilang, Toraja terus singgung di bawah oke. Jadi saya tidak singgung yang di sini. Di Papua sana, saudara, ada orang Papua? Oh, nggak ada, puji Tuhan. Oke. Papua abal-abal lari di belakang. Orang Papua, saudara. Jadi orang Papua ini, saudara, di Papua kalau jalan, babi itu lebih berharga dari no. Jadi kalau ada anak kecil dan babi akan lebih digendong daripada anak itu, saudara. Itu adalah Papua. Ya, saudara ya, Papua. Saudara kalau tabrak orang di sana dan dengan tabrak babi, mending kau tabrak orang daripada tabrak babi. Hukumnya tabrak babi besar, saudara, berat. Gitu kan? Nah, saudara, ada emak-emak, ibu-ibu, gitu kan, pikul babi, saudara. Dia gendong itu babi, dia gendong. Nah, adalah seorang hamba Tuhan lewat, bawa mobil, dia bilang ini, ibu naik. Kalau masalah pace gitu kan untuk bawa apa? Pace naik. Nah, ini kan ibu-ibu jadi. Ibu naik. Dia naik di mobil. Tapi kan dia mobil pick up, saudara, kan untuk pelayanan, dia naik di mobil di belakang. Saudara, dia naik di belakang. Itu babi dia tidak turun ke, saudara. Di atas mobil memang, tapi nak gendong terus begini, saudara. Jadi kenapa nak goyang-goyang ini? Dilihat wah, astaga, kenapa nak berdiri gendong babi, saudara? Dia bilang, turunkan babi. Saya tidak mau, nanti babinya papa ambil, katanya. Turunkan, akan diambil. Nanti hilang babi saya, saudara. Dia tidak pernah mau. Dia naik, saudara. Dia percaya ini pendeta baik. Dia naik ke dalam atas mobil. Tapi itu bebannya dia tidak pernah serahkan, saudara. Dia tidak pernah taruh. Kenapa? Dia tetap takut itu babinya hilang, saudara. Babinya diambil orang, saudara. Saudara, waktu saya dengar cerita ini, karena waktu saya di Surabaya, teman saya banyak ada beberapa orang Papua, saudara. Saya terus bilang gini, wah lucu ya, dia bilang. Lucu sih, tapi memang kita dalam kehidupan kadang-kadang begitu. Tanpa kita sadari, kita mengikut Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya punya begini-begini, Tuhan, saya berdoa dalam Yesus, amin. Setelah amin, kita pikirkan kembali. Oh Tuhan, bagaimana saya lewati ini ya? Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, mengeluh sepanjang hari, saudara. Sehingga apa yang kita doakan percuma. Kenapa? Kita bawa kembali ke dalam pikirannya kita dan kita pikir dan tidak ada jalan keluar, saudara. Tidak jauh beda dengan orang ini, saudara. Kita naik mobil tetap kita pikul beban kita. Jadi tetap berat, saudara, tetap stres, saudara. Jadi mari kita percayakan saat kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan persoalannya, Tuhan. Saya percayakan diri saya. Bagaimana saya, Tuhan? Saya percaya, Tuhan. Saya percaya. Jadi kalau pola terjadi, saya buka mata masih begini, ya sudah. Nanti aja lagi. Jangan fokus kepada masalah itu, saudara. Jangan fokus kepada persoalan itu. Kenapa, saudara? Saat kita fokus ke sana, saudara, kita tidak akan pernah keluar. Ada juga orang berdoa, saudara, hari ini berdoa, mulai besok, hai tidak ada tanda-tandanya pertolongan, ya sudahlah, yang lainlah saya lakukan. Ada banyak juga orang begitu, orang percaya begitu. Sehingga tidak jauh banyak orang Kristen yang masih, kalau di Toraja sana, sudah di Toraja sana nih, masih percaya ke orang-orang pintar. Padahal aku bilang orang pintar pasti dia bisa hidupnya lebih baik. Tapi ternyata hidupnya lebih buruk kok. Kenapa kita ke sana, saudara? Ada lihat sini dukun, apa namanya dukun, rumahnya bagus, jarang, saudara. Tapi orang-orang yang bermobil ke situ, saudara, ya kan? Pertanyaan luar biasa gitu. Orang pintar, tapi dia tidak pintar sebenarnya, tapi kita yang ke sana, gitu. Orang Kristen ada juga begitu. Doanya lama dijawab dulu, aduh lama sekali dijawab, akhirnya pindah, saudara. Pindah, wis ke dukun, enggak saya sembuh-sembuh, katanya dia ke dukun, dikasihlah minum, wah minum, pas minum, saudara, tambah banyak penyakitnya. Kenapa? Tidak sehat apa yang diminum, saudara. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa keluar, menang atas depresi,
Mari kita berdoa dengan tekun, memohon belas kasihan Allah dan mempercayakan diri. Ini sangat penting sekali. Mempercayakan diri. Kita percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan saya percaya. Karena saat kita percaya kepada Tuhan, makanya penting sekali kita dalam komunitas, saudara. Saat kita mulai lemah lagi, wih teman kita mengatakan, percaya, yakin, kita doakan, wih semangat lagi saudara. Dan tanpa kita sadari kita melihat, wih ternyata bisa ya saudara. Saudara, ini pernah kami alami, saya alami sekeluarga saudara. Jadi ya pernah saya kasih minggu lalu sedikit, tahun lalu kami bilang ini, Tuhan bagaimana kita melalui tahun-tahun ini. Wih adik saya sudah masuk ke tahap depresi saudara. Kenapa? Dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur sama sekali, terus dia selalu mimpi yang aneh-aneh apa semua, dia bilang, aneh sekali saudara. Akhirnya kita bilang, Tuhan bagaimana nih? Tapi saat seperti itu saudara, kami bilang tidak ada lagi yang kami bisa buat. Satu-satunya adalah berdoa. Akhirnya apa? Kami yang perempuan yang 4 orang, ayo kita berdoa puasa. Kami doa puasa. Kakak saya, adik saya sekalipun gereja Toraja, dia bilang doa puasa, ayo. Bagaimana doa puasa? Kakak saya yang di Toraja, bagaimana doa puasa? Doa puasa, bukannya doa begini saya ajarin pelan-pelan ini. Saya tidak bisa sampai sore, minit terserah, tidak usah sampai sore. Tidak ada hukumnya dalam gereja Tuhan, Alkitab harus sore, tidak. Minimal niatnya kita berdoa. Dan kita sisihkan berdoa. Jadi kami berdoa, berapa minggu sudah berdoa, terus kami angkat perjamuan berdoa. Nah saudara, kami mulai turun saudara, mulai Tuhan kami berdoa. Akhirnya saudara, kami tidak terasa saudara, 1 tahun kami lewati itu. Dan kalau kau melihat ke belakang, saudara, saya bilang, Tuhan luar biasa. Pagi hari ini mama saya telepon saya, dia bilang, kenapa beberapa hari ini tidak ada yang menelpon? Saya bilang, iya sibuk, kami minta maaf saudara. Orang tua yang sangat sudah tua sekali saudara, mereka berdua. Kami khawatir, tapi ternyata 1 tahun mereka bisa melatih berdua dengan luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Waktu dia bersama dengan anaknya yang laki-laki, dia sering sakit, masuk rumah sakit. Tapi saat dia berdua, saudara, puji Tuhan, tidak pernah sakit, saudara. Itu luar biasa kalau kita berserah. Kami waktu berdoa puasa bilang, Tuhan, kami percayakan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Caranya bagaimana kami nggak tahu. Kami percayakan. Jadi kami setiap pagi berdoa, Tuhan, keluarga saya, Tuhan, papa mama saya, Tuhan ini. Dan betul-betul tahun ini kami melihat. Besok 2 tahun dan 1 tahunnya kakak saya meninggal. Tapi kami melihat orang tua saya masih bisa tersenyum. Jadi saudara, itu kalau kita mempercayakan, betul-betul kami percayakan orang tua kami. Karena kami tidak bisa ngapa-ngapain, kami jauh-jauh. Kami tidak buat apa-apa. Tapi saat kami percayakan dia ke dalam tangan Tuhan, dia tidak pernah masuk rumah sakit, saudara. Saat masih ada anak laki-lakinya di sana, dia masuk rumah sakit sampai ke Makassar. Tapi saat dia berdua, saudara, kami ajak dia, Mama berdoa begini, berdoa, kami ajak dia berdoa. Dia belajar berdoa setiap pagi, berdoa setiap malam, saudara. Berdua. Bulan madu berdua, saudara. Jadi saudara, kami melihat pertolongan Tuhan yang biasa kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Sama-sama katakan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Di dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Di dalam pembacaan kita tadi, di dalam ayat yang ke-55, Mazmur 56 ayat yang kedua dan 4 dikatakan, saat aku takut, aku datang kepada Tuhan. Saat kita mulai khawatir, saat kita mulai bimbang, saat kita mulai merasa kesedihan yang tidak bisa kita pikirkan, apa yang kita bayangkan tidak seperti yang kita alami, yang kita hadapi, saudara, itu adalah tandanya bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena itu tidak akan pernah sama, saudara. Jadi saat kita sudah merasa, Tuhan,
Bertanya kepada Tuhan. Saudara, saya pernah bilang sama teman-teman anak muda, bertanya kepada Tuhan itu tidak salah. Tetapi komplain, no saudara. Saya pun bertanya kepada Tuhan waktu kakak saya meninggal laki-laki dua-dua. Dalam waktu yang, bulan yang bersamaan, tanggal yang hampir berdekatan. Hanya dipisahkan sama tahun saudara. Saya bertanya, Tuhan, why? Tetapi sampai di sana, tidak akan pernah saya bilang ini. Tidak pernah saya menyalahkan Tuhan. Boleh bertanya kepada Tuhan, tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dan ingat, saat pertanyaan itu ada, datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan jawaban yang terbaik. Amin, saudara. Ya saudara, mari kita tekun di dalam doa, memohon belas kasihan Allah dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya datangnya daripada Tuhan. Saudara punya apapun, saudara tidak akan bisa menolong saudara. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita, saudara. Manusia sangat terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah tidak terbatas. Bagi Tuhan tiada yang mustahil kalau kita datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara, itu yang kedua. Yang ketiga saudara, sedikit lagi. Ini poinnya ada 8. Jadi sabar-sabar ya. Yang ketiga saudara, yang ketiga, mengucap syukur senantiasa. Kita buka sama-sama dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama saudara. Di layar ada 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Jadi saudara, next saudara, di sana dikatakan, enggak kelihatannya. Okay, do not tell God how big your problem is, but tell your problem how big your God is. Jadi jangan pernah datang kepada Tuhan dan mengeluh, Tuhan persoalanku sangat besar Tuhan. Tetapi mari kita katakan kepada setiap persoalan kita, hai persoalanku, Tuhanku lebih besar dari apa yang kau alami. Saudara, saat kami mengalami rasa sedih yang mendalam melihat kedua orang tua yang kami saudara, kami harus kuat karena kalau tidak kuat mereka berdua kehilangan anak laki-laki. Jadi kami harus kuat. Kami harus kuat. Jadi apa saudara? Kami tidak pernah mengatakan, oh ya kasihan. Saya bilang begini, kami bilang sama orang tua, Pa, Ma, mau bagaimanapun tidak akan kembali. Masih ada anak-anaknya, Mama masih ada cucunya, lihat itu. Maka dia belajar, oh iya ya, masih ada anak-anakku, masih ada cucuku. Maka dia tidak pernah melihat lagi ke belakang saudara. Sedih-sedih, tetapi dia tidak larut dalam kesedihan. Karena apa? Dia tidak melihat besar persoalan itu. Tetapi dia melihat masih ada yang lain. Kita, persoalan apapun itu saudara, Tuhan kita lebih besar. Saudara, di bawahnya saudara, kemampuan terbesar ialah mengubah fokus pikiran dari masalah kepada Allah. Jadi saudara, mari kita belajar bersama-sama bahwa kemampuan terbesar yang kita bisa lakukan adalah mengubah pola pikir kita dari memandang ke persoalan dengan lebih memandang kepada Tuhan. Ya, kemampuan terbesar ialah mengubah fokus pikiran kita tentang masalah kepada Allah. Jadi saat kita mengalami persoalan, jangan melihat masalah itu terus. Lihat kepada Tuhan. Imani bahwa Tuhan, ini pasti lewat. Ini pasti saya bisa lewati. Ada hal di depan yang Tuhan persiapkan untuk kita bisa lebih baik lagi. Saudara, di pemuda saya katakan begini, kejadian kita dengan cara apapun tidak pernah salah di hadapan Tuhan. Ya, kejadian kita, kelahiran kita, bagaimanapun caranya kita lahir, itu tidak akan pernah salah. Tapi Tuhan punya tujuan. Tuhan bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Apa yang dipandang rendah oleh dunia, itu bisa diangkat tinggi oleh Tuhan. Jadi bersyukur saudara. Kalau hari ini kita punya persoalan, berarti Tuhan lagi sayang kita. Tuhan lagi bentuk kita. Tuhan lagi tempa kita. Tuhan lagi proses kita. Supaya apa? Ke depan kita lebih menjadi kuat lagi. Ke depan kita lebih hebat lagi. Seorang anak yang mau naik level, saudara, pasti kita
kasih ujian. Karena kebetulan saya mengajar. Jadi ke anak-anak kalau misalnya kita lihat, oh ini dia bisa, kita kasih naik lagi levelnya. Dia bilang, Miss, saya cannot answer, Miss. Try, coba. Ini coba lagi. Salah, coba lagi. Dia coba lagi, saudara. Jadi kan selalu di dalam Tuhan juga begitu. Kalau kita ingin bertumbuh di hadapan Tuhan, kalau kita mengalami persoalan, anggap itu sebagai ujian untuk bisa naik level. Amin. Kalau kita lagi dalam persoalan, orang bilang begini, aduh berat sekali. Saudara percaya, kita lagi ujian. Bertahan di sana dan mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar lagi, maka kita akan naik level, saudara. Kita akan naik lebih dewasa lagi di dalam mengikut Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Kayaknya tidak ada sini, kayaknya di sini semua tidak ada yang punya masalah ya. Betul ya? Betul ya? Semuanya luar biasa, saudara. Betul? Tidak ada, saudara. Tidak ada orang yang lepas dari persoalan. Karena itulah tanda kehidupan. Tapi mari kita sikapi itu menjadi sebuah hal yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang ketiga, saudara, mengucap syukur senantiasa. Sekalipun belum kelihatan hasilnya, mengucap syukur saja. Tuhan terima kasih. Tersenyum saja sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya percaya. Saya sudah menyerahkan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan. Tuhan akan bekerja. Caranya bagaimana? Embuh, saudara. Orang Jawa bilang embuh. Ya, enggak tahu, saudara. Terserah Tuhan, saudara. Ada lagu suka-sukanya Tuhan, ya kan? Jadi saudara, mari setiap kita pagi hari ini, dalam kondisi apapun, mari kita belajar mengucap syukur. Karena kemampuan terbesar kita adalah mengubah fokus pikiran kita terhadap masalah, diarahkan kepada Tuhan. Jangan kepada persoalan, tapi arahkan kepada Tuhan. Maka ucapan syukur itu akan keluar dari mulut bibir kita. Seberat apapun itu, saudara. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Amin, saudara. Coba kasih salam kiri kanan, saudara. Katakan, ubah pola pikir kita. Selalu memandang kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Ini betul-betul terakhir, saudara. Ya, jadi 8 saya singkat jadi 4 saja, ya kan? Oke, saudara. Yang keempat, saudara, melihat masalah dari perspektifnya Allah serta belajar dari setiap persoalan yang ada. Manusia terbatas tetapi Allah tidak terbatas atau maha kuasa. Jadi saudara, persoalan yang kita alami, kita belajar memandang dari cara pandang Allah. Bahwa apa yang kita alami ini bukan untuk kita supaya kita binasa, tetapi mendatangkan kebaikan. Ada yang katakan percobaan-percobaan kita alami bukan untuk mendatangkan kebaikan, betul ya? Jadi saudara, biarlah setiap persoalan yang kita alami ini kita lihat dari kacamatanya Tuhan dan belajar dari sana, saudara. Coba buka dulu contohnya, saudara, di dalam 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ini tentang kisah dari bujang Elisa, saudara. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat next? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, ini sebuah cerita bahwa Elisa mau ditangkap, mau dibunuh, bla bla bla, saudara. Sehingga itu sudah dikelilingi oleh kereta tentara dan kereta. Bujangnya, kalau di sini mungkin pelayannya, dia bilang, aduh celaka Tuhan. Di luar banyak sekali musuh, kita tidak bisa lagi. Tetapi Elisa melihat bahwa Tuhan pasti menyertai. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan membukakan bujangnya ini, melihat secara kasat mata, melihat secara kacamata manusiawi. Aduh besar sekali, banyak sekali musuh, persoalan saya besar sekali Tuhan. Tetapi saat Elisa berdoa, Tuhan bukakan, celikkan mata rohaninya dia, saudara. Dibukakan, wow,
ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Apapun yang kita alami, besar kecil, kita melihat persoalan itu dari perspektifnya Tuhan, dari kita matanya Tuhan. Persoalan yang kita alami ini untuk mendidik kita, untuk membuat kita lebih dewasa lagi, mendidik kita menjadi orang-orang yang lebih care lagi, menjadi orang kita lebih disiplin lagi, mendidik kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi persoalan yang membuat kita menjadi orang yang selfish, orang yang egois, yang hanya mengasihani diri sendiri. Tetapi persoalan yang kita alami harus membuat kita menjadi orang yang berjuang, orang yang bertindak, saudara. Ya, kenapa saudara? Kita dilahirkan dengan penuh perjuangan, saudara. Kita lahir, kita menjadi pribadi, satu pribadi ini, itu kita mengalahkan beribu-ribu benih, saudara, supaya kita menjadi satu orang, betul ya? Kalau yang belajar biologi, saudara, yang semua dewasa di sini, bahwa kita bisa, ya, seorang anak bisa terbuah itu dari beribu-ribu benih, saudara. Hanya satu, saudara. Berarti dia berjuang luar biasa. Nah, saudara, kalau kita mengalami persoalan hari ini, berarti kita harus berjuang. Karena memang pada dasarnya memang di dalam diri kita ini harus berjuang, saudara. Harus berjuang. Makanya firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Harus berjuang di sana. Tidak ada santai-santai, saudara. Karena kita tidak diciptakan untuk seperti itu. Harus ada perjuangan di sana. Ada hal yang harus kita kerjakan. Tuhan mengerjakan tugasnya, dan tugas kita adalah teguhkan hati kita, kuat dan bekerja. Jangan malas, saudara. Dan lain-lain satu lagi, saudara, belajar dari setiap persoalan yang ada. Saudara, jangan pernah jatuh dalam masalah yang sama. Kita harus belajar dari persoalan itu, saudara. Ya, jadi kalau kita mengalami persoalan, kita lihat ini kenapa bisa terjadi. Jangan langsung salahkan orang lain, tapi melihat ini kenapa bisa terjadi. Kalau salahnya kita, maka kita harus berubah. Kalau salah orang lain, maka kita harus lebih mendekatkan kepada Tuhan. Tuhan, ajar saya lebih sabar lagi. Bukan mengamuk sama orang ini, saudara. Bukan. Tetapi kepada dirinya kita, Tuhan, ajar saya lebih bersabar lagi. Tuhan, berkati dia. Mungkin Tuhan mengajar kita untuk lebih sabar lagi, lebih tekun lagi, lebih kuat lagi di dalam mengikut Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi mari setiap kita pagi hari ini, ya, setiap kita pagi hari ini, kita mungkin yang merasa terabaikan, merasa tidak berharga, merasa bahwa aduh saya ini tidak terlalu penting, tidak dipandang penting, tidak dihargai. Saudara percaya bahwa di hadapan Tuhan engkau sangat berharga, dan tugasmu adalah membuktikan bahwa engkau punya Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi yang pertama tadi, saudara, bagaimana cara kita mengatasi rasa depresi? Miliki komunikasi dan komunitas yang sehat dan membangun di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua apa, saudara? Lupa. Lupa, Kak, soalnya habis ini saya mau ingat saya makan ini. Lupa apa tadi ya? Saudara, yang kedua, mari kita tekun berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, selalu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, saudara, itu akan punya kekuatan, punya energi yang luar biasa. Ya, saudara ya. Jadi saudara, sekalipun istrinya asin, suaminya bilang, enak sekali. Besok masak lebih baik lagi ya. Oke. Istrinya masih semangat masak. Giliran asin, asin sekali. Besok yuk masak sendiri loh. Nah, ya kan? Jadi saudara, mari kita belajar mengucap syukur. Apapun yang kita alami, tersenyumlah. Tersenyumlah kepada persoalan itu akan lari dari saudara. Bukan lari, saudara, tetapi akan kita lewati bersama. Ya, tersenyumlah, maka kita akan melewati. Kita akan lewati, saudara. Kita harus hadapi persoalan itu. Bukan berarti juga harus lari. No, saudara. Kita harus hadapi itu. Tetapi hadapi bukan seorang diri. Hadapi bersama Tuhan. Tersenyumlah, Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Dan yang keempat, saudara, melihat setiap persoalan dari kacamatanya Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan mau ada perubahan di dalam dirinya kita. Ya, Tuhan mau bahwa apapun yang kita alami, seperti Yosua saat dia memasuki tanah dan di dalam katakan, ada banyak
Ada orang-orang yang kuat di sana tapi mengatakan kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau Tuhan sudah janjikan ini, maka ini pasti Tuhan berikan. Nah, sama dengan kita, saudara. Apapun yang kita hadapi ke depan mungkin kita tidak tahu, tapi kita percaya di dalam Tuhan, janjinya Tuhan ya dan amin. Kita pasti lewati bersama. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ayat yang terakhir kita buka dalam Mazmur 94 ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-19. Boleh kita baca? Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara yang punya banyak pikiran-pikiran yang lain-lain, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, kalau kita lagi banyak pikiran, saudara, mari ingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kita ketenangan. Di dalam Matius 6 mengatakan bahwa janganlah engkau khawatir terhadap apapun, karena hidup kita lebih berharga. Coba kita buka ayat ini, saudara. Terakhir, saudara. Matius 6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Tentang kekhawatiran, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Jadi, saudara, mari kita lihat, jangan pernah khawatir, saudara. Karena kekhawatiran itu yang membuat kita biasa stres. Nikmati kehidupan dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Cukupkan apa yang ada saat ini dalam diri kita. Cukupkan apa yang ada dalam diri kita dan mari kita kembangkan bersama, saudara. Jadi milikilah rasa syukur itu. Minta tolong pemain musik boleh ke depan. Milikilah rasa syukur itu. Maka rasa stres, depresi itu tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Yesuslah menjadi jawaban dari setiap doa-doa kita. Apapun kerinduan kita, keinginan kita, nyatakan dalam setiap doa kita kepada Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan saya bisa sharekan kita bersama-sama pagi hari ini. Biarlah setiap kita mau, apapun yang menjadi kerinduan kita, beban kita hari ini, beban keluarga, beban perkuliahan, beban keuangan, apapun, saudara, datang kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab setiap kita. Katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku, Tuhan. Engkaulah jawab di setiap doa. Saat ku menyembah, saat ku menyembah, Roh-Mu katakan, Engkaulah jawaban. Yes, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu Tuhan ku percaya, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Mari dengan lembut jemaat Tuhan katakan, Engkaulah jawaban setiap doa kami Tuhan. Kau, biarlah jemaat sendiri menaikkan pujian ini. Ya Yesus Tuhan, saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja. Sekali lagi dengan mengatakan, Engkaulah jawaban setiap kami. Allah. Shikata karala barala bayash. Sejak apa yang menjadi doa kita, harapan kita pagi hari ini, Dialah Yesus menjadi jawaban di setiap kita. Roh-Mu, katakan Tuhan, ku percaya, percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu katakan Tuhan, ku percaya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu katakan Tuhan, ku percaya, ku percaya. Shikata karalabat. Yes, ya Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu Mari kita buka tangan bersama-sama, katakan Tuhan, siapa yang percaya Tuhan, buka tangan di hadapan Tuhan. Tanda bahwa kami percaya, kami berserah Tuhan. Yes. Oh, saat ku berdoa, amin. Kuasa-Mu sekali lagi lambut Tuhan, ku percaya Tuhan, naikkan sebagai doa. Kami percaya Tuhan. Shikata karala barala mayasya. Oh, saat ku berdoa, kuasa-Mu naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kaulah jawaban setiap kami. Kau sempurna, Yesus Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan setiap kerinduan, karena Dialah Tuhan yang menjawab setiap kerinduan kita. Angkat setiap bebanmu. Syaralabaralabaya syararanana. Haleluya Tuhan. Yesus, we are worship you. We are worship you. Jangan izinkan pikiran-pikiran yang tidak mempermuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya.
Syaralabaralabaralabaya syarat. Kami percaya Tuhan. Kami belajar percaya dan berserah. Yesus Tuhan, anugerah-Mu. Syaralabaralabaralabaya syarada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Syaralabaralabaralab. Syaralabaralabaralabayaralabaralab. Kiaralabaralabaya syaralabaralabaya syarada. Syaralabaralabaralabaralabaya syarada. Tidak ada kesedihan yang terdalam di dalam mengikut Tuhan. Syaralabaralabaralabaya syarada. Syaralabaralab, tidak ada orang yang depresi di dalam Tuhan. Syaralabaralabaralab, syaralabaralab. Kiaralabaralabarabaya syaralabar. Haleluya, haleluya. Syaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Naikkan dengan iman, katakan Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu. Sekali lagi katakan dengan katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Doa kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saya percaya Tuhan firman, kuasa-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Saat kami berdoa, Tuhan bekerja atas hidup kami. Kami diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan iman kami dikuatkan dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau berkati terus hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Taruh kuasa dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu mengandung kuasa untuk memulihkan, memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan beri kami sukacita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami Bapa. Sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak duduk, Ibu kembali. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa dalam amplop persembahan yang kedua ada kertas kecil. Jadi Bapak Ibu yang mau memberikan persepuluhan atau persembahan-persembahan yang lainnya bisa memasukkan semuanya di situ dan tinggal mencentangnya. Untuk membutuhkan pulpen ada di belakang disediakan. Dan yang kedua adalah janji iman untuk acara Natal kita pada bulan Desember. Mungkin bisa diserahkan kepada Ibu Budi sebagai bendahara
baik itu berupa catatan janji iman maupun mungkin kalau sudah bawa dananya bisa diserahkan langsung ke Ibu Budi, nanti akan direkap sehingga nanti akan ditampilkan di depan sudah sampai di mana dana yang kita sudah kumpulkan. Karena sampai dengan minggu lalu kita masih membutuhkan kurang lebih 7 juta ya. Jadi masih ada kurang 7 juta. Dan saya percaya, kita percaya semua bahwa Tuhan akan menyediakan yang 7 juta bahkan lebih. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan buat Tuhan di tempat ini. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, hati waktu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Tuhan hadir di tempat ini dalam setiap pujian umatnya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati. Bisa undang kita bangkit berdiri semua. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, hati waktu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan tangan pun terangkat. Tuhan di dalam pujian. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan berangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Katakan Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Silakan Bapak duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus akan memberkati semuanya. Untuk pengumuman jadwal sepekan kita, ada mezbah keluarga pada hari Selasa, tanggal 15 November di keluarga Bapak Esra ya, di tempat ini, di Pastori, hari Selasa jam 7 malam. Jadi diharapkan seluruh jemaat yang bisa hadir untuk hadir dalam mezbah keluarga. Mungkin ada makan malam. Puji Tuhan. Iya, pasti. Dan yang untuk
latihan Natal pada hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Jadi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan Natal agar bisa hadir pada hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Dan untuk ibadah youth dan teens setiap Jumat ya, jadi setiap Jumat masih ada ibadah youth dan teens bertempat di tempat ini jam 7 malam juga. Jadi semua anak muda atau yang mungkin masih merasa muda bisa hadir di tempat ini pada hari Jumat jam 7 malam. Kita akan sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan bagi anak-anak muda. Dan hari Sabtu ada doa puasa di tempat ini dan doa akan dimulai tepat jam 4 sore. Jadi diharapkan seluruh jemaat yang bisa hadir bisa mengikuti jalannya doa puasa pada hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Dan malamnya ada latihan musik untuk pelayanan kita untuk hari Minggu depan. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 9 pagi dan ibadah di Pakato jam 7 pagi. Setengah 8 pagi di Pakato. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin ada liburan ke Malino, pulangnya Minggu pagi bisa singgah di Pakato untuk ibadah. Kita punya cabang di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tambahan untuk pengumuman Natal kita dari ketua atau dari Bapak Esra. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, yang diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Amin. Saya juga diberkati Bapak Ibu, karena tadi dikatakan bahwa mengubah melihat, jangan melihat masalah, tapi lihat Tuhannya. Bapak Ibu tahu firman Tuhan yang mengatakan, lihatlah bunga bagung di padang? Itu sebenarnya Tuhan ngomong, oke, kalau kamu ada masalah, kamu alihkan pandanganmu dari masalah itu kepada bunga bagung. Lihat kebesaran Tuhan, amin. Firman Tuhan itu jelas berkata seperti itu. Nah, sebelum saya berkata tentang ini, jadi hari Selasa itu ulang tahunnya Dev. Makanya wajib Bapak Ibu semua datang. Ya, ulang tahunnya Dev itu. Makanya tanggal 15 saya booking tanggal segitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dana Natal kita masih kurang sekitar 7-8 juta. Jadi Bapak Ibu saya mohon sekali lagi, karena kalau kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pakai itu. Karena firman Tuhan berkata, tidak mungkin orang bisa menabur tanpa menuai. Ya, Kejadian 31:8. Nah, suatu pagi kalau setiap pagi saya selalu baca Alkitab, dan tiba-tiba saya buka Instagram dan saya melihat ada sebuah PMKO, dia pajang gini, Kejadian 31:8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu kalau baca ayat ini pasti senang ya, karena dikata Tuhan menyertai, betul? Tapi perhatikan, di situ ada kata Tuhan berjalan. Artinya kita juga harus jalan. Kita juga harus bergerak. Makanya kalau diberi kesempatan sama Tuhan untuk menabur, untuk bergerak, Tuhan ngomong apa? Berjalan. Jadi jangan lihat disertainya. Bapak Ibu kalau dikatakan menyertai, kalau seandainya saya jalan jalan pagi, ya tiba-tiba saya berhenti pagi terus jalan, tuh penyertaan Tuhan ada tidak? Tidak ada, betul? Makanya kalau saya katakan sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, artinya kita harus berjalan. Tahun depan kita akan ada ibadah sore khusus untuk anak muda. Yang setuju katakan amin. Nah, kita itu artinya berjalan. Setiap kali kita berjalan, ini khotbah 5 menit aja. Jadi setiap kali kita berjalan, kita berubah tempat dari posisi yang tadi kita di sini, kita berjalan. Setiap kali ada perubahan, terkadang tidak menyenangkan. Betul? Tapi kita harus terima, karena itulah namanya berjalan dengan Tuhan. Makanya kalau nggak mau jalan, ditinggal. Kalau ditinggal ya maaf saja ya, bukan kita yang meninggalkan, tetapi Anda yang tidak mau jalan. Kan begitu ya. Jadi firman Tuhan jelas berkata, kalau kita mau disertai sama Tuhan, kita harus berjalan bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu begini, setiap kali ada perubahan, setiap kali kita diberi kesempatan, itu sebenarnya saat kita berjalan sama dengan Tuhan. Kenapa? Kan tadi ayat mengatakan, kalau kita fokus, misalkan begini, saya mau kasih contoh. Ini tadi waktu saya dengarkan, wow luar biasa. Karena Tuhan ngomong gini, saat kita mau menabur untuk janji iman, lalu kita ingat keperluan kita. Bukankah saat itu kita fokus pada masalah kita? Kita enggak lihat kebesaran Tuhan seperti apa, betul? Coba pada saat kita mau menabur, kita rasakan kebesaran Tuhan. Maka kita enggak akan lihat lagi, oke janji iman gua kasih. Seperti itu. Tapi kalau orang yang fokus sama masalah, dia akan tahan. Saya nggak mau janjikan iman, saya kurang kok bulan ini. Nah dia mulai fokus sama masalahnya. Dia nggak lihat Tuhan yang maha besar.
Makanya firman Tuhan berkata, lihat bunga bakung di padang yang tiada apa? Tiada menabur dan tiada, tapi Tuhan pelihara. Itu artinya apa? Alihkan pandanganmu sama Tuhan, kebesarannya, maka engkau akan bisa menabur dengan baik. Minggu depan kita akan bicara tentang ucapan syukur. Saya pengen semua jemaat Tuhan di sini, Tuhan di tempat ini diberkati. Bukan hanya diberkati secara materi, tetapi secara spiritual. Oleh itu saya bilang gini, gereja ini gereja yang mengajarkan karakter, tetapi memberikan berkat. Artinya apa? Karakter kita juga bertumbuh. Seiring dengan itu kita menjadi berkat buat orang lain. Setuju katakan amin? Nah kita mau setiap orang kita di tempat ini, kita punya mental seperti itu. Oke? Setuju? Makanya Bapak Ibu yang belum ngasih janji iman, beri. Ini kesempatan yang terbaik. Kenapa? Karena ini bagaikan menabur di tanah yang subur. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan. Kapan lagi kita memberi Tuhan yang sudah punya segalanya melalui pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Amin. Mungkin itu saya Pak Ketua. Aman? Oke, aman. Pak Ketua ini domba-domba Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena masih kurang 7-8 juta. Mari kita bantu dia supaya enggak domba-domba. Kan begitu. Yang masih butuh lembarannya ada di belakang. Silakan, mungkin yang online juga. Kalau yang online kita selalu tampilkan nomor rekening gereja, silakan tulis. Mana tahu ya kan, ada yang salah transfer 1 miliar. Haleluya. Kan begitu. Gimana? Mungkin ada yang salah gitu kan. Terima kasih, itu saja dari saya. Puji Tuhan. Supaya tidak domba-domba ya, banyak berdoa kita ya. Soalnya komitmennya Pak Ketua, katanya dia yang talangin semua kalau kurang. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Allah jadi anugerah bagi bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Allah jadi anugerah bagi bumi. Oh, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan yang sudah memberkati di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami diberkati dengan puji-pujian. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami tetap terus berdiri di hadapan Tuhan, memandang dan mengarahkan hati kami, mata kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan,
di tengah-tengah setiap penderitaan, di tengah-tengah setiap kesukaran kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa kami tidak bergumul sendiri, kami tidak berjuang sendiri, karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menopang kami, Engkau meneguhkan kami, sehingga kami tetap kuat. Pundak kami tetap kuat memikul setiap beban-beban hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih buat nasihat-Mu, terima kasih buat isi hati-Mu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Ya ralamata kaya ralamasika kaya ralamase. Kunaralama kitiki alamasika kaya ralamase. Inaralama tika lamasika lamasana raya ramase. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena Tuhan datang menegur kami. Kami bersyukur buat teguran-Mu, kami bersyukur buat nasihat-Mu. Tidak membuat kami lemah, tapi semakin membuat kami kuat di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Pengurapan kuasa hikmat dari Tuhan terus turun dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari bagi hamba-Mu. Berkati, dan Engkau Tuhan yang akan memberikan teman hidup yang terbaik. Tepat pada waktunya Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa, supaya Tuhan tahun depan 2023 hamba-Mu memiliki teman hidup yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat bagi kami. Terpujilah Tuhan. Berkati kami seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, jemaat-Mu yang ada di Pakato, mulai dari orang tua, Tuhan, orang dewasa, sampai kepada anak kecil. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang bersekolah diberikan hikmat, keberhasilan menyertai kami semua. Yang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan yang terbaik oleh Tuhan. Yang mencari jodoh diberikan teman hidup yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Natal jemaat-Mu pada tanggal 2 Desember. Segala persiapan kami Tuhan berkati. Segala kebutuhan kami Tuhan adakan. Kami percaya akan melebihi daripada apa yang kami perlukan. Karena Engkaulah Tuhan, tempat kami berdoa dan memohon, Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa. Berkati semua pelayan-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Sebagai apapun dalam pelayanan, kami semua diberkati oleh Tuhan, diurapi dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga kami tidak ada kesombongan,
Tidak ada kami bermegah diri, tapi kami hanya mau berkata bahwa kalau kami bisa dipakai, semua karena Tuhan yang menolong, yang memberkati hidup kami. Berkati Ibu Gembala, berkati anak cucu mantu, semua di dalam pengurapan kuasa Tuhan, di dalam kesehatian, bersama-sama melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati kota kami Makassar, berkati seluruh Sulawesi Selatan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar semakin banyak orang yang diselamatkan dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta semua jajarannya di seluruh Indonesia. Khusus kami berdoa buat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Wali Kota Makassar beserta semua jajarannya. Pengurapan kuasa hikmat dari Tuhan, terutama roh takut akan Tuhan terus menyertai pemerintah kami, sehingga mereka boleh menjalankan segala tugas mereka dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kami umat-umat-Mu tetap diberi kebebasan beribadah di negeri ini. Hamba-hamba-Mu tetap diberi kebebasan untuk melayani dan memberitakan firman-Mu di negeri ini. Pembangunan gereja-Mu secara fisik tetap diberi kebebasan untuk dibangun di negeri ini, supaya ada tempat bagi umat-umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Engkau yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan, bahkan keberhasilan akan engkau terima hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Berkat itu kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan penyertaan dalam pelayanan kami pada pagi siang hari ini. Kami percaya bahwa urapan Tuhan itu selalu ada bagi kami yang memuji membesarkan nama Oleh sebab itu, sertai kami Tuhan, urapi kami, kuduskan kami, akan menjadi terang-terangan berjalan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mengakhiri pelayanan pada pagi hari ini dan serahkan itu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you. Selamat. 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 Mantap. Mantap semuanya. Selamat. Oke, sini Mek. Ripal. Gimana masakannya Oma? Gimana masakannya Oma? Boleh. Apa? Bukan. Saya mau wawancara dulu Ripal. Kamu bebek aja setelah makan makanannya Oma? Tidak, Kak. Iya. Saya juga makan toh pertama. Sudah mikularang Oma ini kalau lagi masak Oma. Karena mungkin kan lupa. Demi kasih Kristus saya sudah bilang tadi pagi.